Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Tapi karena teman-teman KPA belum ada yang hadir di kelas, saya akan menginfokan, memberitahu bahwa kelas sudah dimulai. Jadi kita tunggu sebentar sambil nunggu tampilan materinya keluar. Oke, saya cek dulu teman-teman KPA-nya. Oke, tadi sudah saya beritahukan bahwa kelas sudah dimulai, jadi kita tunggu kelas teman-teman KPA-nya untuk masuk kelas ya. Oh, ini sudah ada Mbak Yeti. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Yeti. Halo Mbak Yeti, selamat malam. Gimana Mbak, suara saya di sana oke? Tampilannya juga bagaimana? Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Nggak, apa itu ngadet terus? Ngadet terus siapa Mbak? Ngadat ya? Suaranya putus-putus ya? Kalau gitu saya coba logout sebentar ya. Oke, tunggu sebentar ya Mbak Yati ya. Oke, karena suaranya sedikit putus-putus, saya akan reloadkan lagi kelasnya. Oke, ini baru loading, kita tunggu. Oke, halo Mbak Yati, bagaimana sekarang? Suaranya oke? Oke ya. Untuk tampilannya juga bagaimana Mbak? Tampilannya juga oke? Kalau oke, saya open kelasnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir untuk belajar malam hari ini. Hari Senin tanggal 5 Juni 2017 ya. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya berjalan dengan lancar ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum saya ngajak teman-teman untuk belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup, kemarin kita sudah belajar ya, makhluk hidup itu ciri-cirinya. Kemarin ada bernafas, mengeluarkan zat sisa, bergerak, terus memerlukan makanan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar cara perkembangbiakannya, di mana makhluk hidup itu ya, di sini tiga yang kita pelajari. Sebentar, saya kecilkan volume HP saya dulu sebentar. Nah, ada tiga. Yang pertama itu perkembangbiakan pada manusia, terus pada hewan, dan juga tumbuhan.
di mana perkembangbiakan pada manusia ini kita akan belajar tentang proses pertumbuhannya, cara perkembangbiakannya, terusan perkembangan fisiknya. Nah, jadi kita akan mengetahui ciri-ciri perkembangan fisik manusia ini ketika mereka sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangbiakan ya, meliputi ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau pada hewan, di sini kita akan belajar perkembangbiakan hewan secara kawin dan tidak kawin. Kalau tidak kawin itu istilahnya adalah vegetatif, kalau kawin itu adalah generatif, di mana perkembangbiakan tidak kawin itu ada membelah diri, bertunas, fragmentasi. Kalau kawin ada beranak, bertelur dan beranak. Untuk tumbuhan ya itu secara vegetatif itu tidak kawin, vegetatif itu sama dengan tidak kawin ya. Itu meliputi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nanti kita akan belajari seperti apa sih vegetatif alami maupun buatan. Kalau generatif itu secara kawin ya, itu dengan adanya pembuahan sehingga terbentuklah biji. Oke, kita akan masuk ke dalam materi. Sebentar, saya turunkan dulu. Oh, ini langsung tinggi. Nah, saya masuk ke sini dulu. Oke. Nah, sebelum saya ngajak teman-teman ini ya belajar apa sih perkembangbiakan pada manusia, pada hewan ataupun tumbuhan, saya ingin mengajak teman-teman mengenal apa pengertian dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Ya, kalau di sini kemarin saya sudah singgung sedikit, kalau pertumbuhan yang namanya tumbuh itu pasti ada pertambahan ukuran. Contohnya semakin tinggi, semakin panjang, semakin berat. Oke. Kalau untuk perkembangan ya, berkembang itu merupakan proses perubahan organ tubuh dan fungsinya menuju kedewasaan. Jadi contohnya seperti dari anak-anak menjadi dewasa, itu termasuk berkembang. Dari bayi yang tidak bisa bicara menjadi dapat berbicara, itu namanya berkembang. Untuk pertumbuhan dan perkembangan bisa diterima, Mbak? Bagaimana untuk perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan ini dia bersangkutan dengan ukuran ya, bisa diukur. Kalau perkembangan ini merupakan proses menjadi lebih dewasa atau menjadi lebih kompleks. Oke, kalau bisa diterima, sekarang yang harus kita pelajari itu adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya. Pasti teman-teman ini ya, tadi secara pertumbuhan tadi adalah hubungannya dengan ukuran ya. Kalau perkembangan itu ada hubungannya dengan yang menjadi sederhana menjadi lebih kompleks, atau dari pertumbuhan anak-anak menjadi dewasa ya. Nah, di sini oke, saya dari sini di sini sekali lagi disebutkan. Oke. Nah, pada manusia ya itu mengalami keduanya, yaitu mengalami pertumbuhan dan juga mengalami perkembangan. Ya. Contohnya kalau pertumbuhan ini ya bisa dilihat dari dulu, contohnya bayi, dia ketika lahir panjangnya cuma 35 cm sebagai contohnya. Tetapi ketika usianya 17 tahun ya, tingginya menjadi 180 cm. Nah, ini merupakan contoh dari pertumbuhan. Kalau untuk perkembangan, dia mengalami beberapa tahap, seperti tahap dimulai dari bayi, remaja, dewasa, lanjut usia ya. Dimana nanti ketika
pada masa remaja itu ditandai dengan gejala pubertas, ya. Di sini kita lihat dulu, kita belajar dulu dari tahap yang pertama, yaitu tahap bayi. Nah, tahap bayi ini itu usianya berlangsung dari sejak lahir, dari lahir ya, sampai usia 1 tahun. Ini tahapan perkembangan manusia pada bayi, ya, pada tahapan bayi. Dimana ketika manusia pada tahapan bayi ini, dia akan sepenuhnya bergantung pada orang tuanya untuk memperoleh makanan dan perlindungan. Ya, di sini bayi juga mulai mengembangkan berbagai kemampuan seperti berjalan, berinteraksi dengan orang lain, terus dari yang dia tidak bisa bicara menjadi bisa berbicara, dari yang dia hanya bisa terlentang, ya, dia kemudian bisa merangkak, terusan berjalan, kemudian berlari. Nah, terus tahap yang kedua itu tahap remaja, ya. Oh, di sini kurang lengkap, saya tambahkan dulu. Kalau bayi ini dari lahir sampai 1 tahun, ada lagi tahapan di atas bayi, ya. Ini di sini tidak disebutkan, saya tambahkan di sini. Berarti tahapan yang kedua ya Mbak ya. Tahapan yang kedua itu adalah balita. Nah, balita ini itu terjadi pada usia 1 sampai 4 tahun. Terus tahapan yang kedua itu tahapan yang ketiga ya, itu adalah masa anak-anak. Di mana masa anak-anak ini itu terjadi pada usia 5 sampai 10 tahun. Jadi proses belajarnya, ya, proses belajar anak-anak itu paling bagus ketika dia usianya dari balita sampai anak-anak, karena daya rekam otak pada anak itu dapat menampung lebih banyak. Artinya seperti kalau kantong itu kantongnya sangat besar, jadi dia bisa menampung apa saja. Jadi ini adalah waktu yang tepat memberikan mereka banyak pengetahuan ketika mereka pada usia balita dan anak-anak. Kemudian tahap yang ini tadi 1, 2, 3, berarti keempat ya, ini ya, remaja. Itu usia 11 sampai 20 tahun. Nah, pada usia remaja ini ya, teman-teman ya, dia akan mengalami gejala pubertas. Ya, masa pubertas maksudnya dari pubertas itu adalah masa pertumbuhan pesat menuju tahap kematangan seksual. Jadi yang awalnya sel telurnya ini tidak dapat dibuahi, dia siap untuk dibuahi. Yang awalnya kalau pada laki-laki sel spermanya belum terproduksi, dia akan mulai memproduksi sel spermanya. Oke. Nah, tanda-tanda pubertas ini ya teman-teman ya, itu ditandai dengan perubahan fisik. Ya. Nah, perubahan fisik ini antara lain di sini untuk yang laki-laki dulu ya. Untuk yang laki-laki, jadi ada juga yang menyebut masa pubertas yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, ya, menuju masa remaja atau menjadi dewasa. Ada juga yang menyebutnya seperti itu. Nah, untuk laki-laki biasanya perubahan fisik atau masa pubertasnya itu mulai terlihat dari usia 10 sampai 14 tahun. Ya, ciri-ciri fisiknya melebarnya dada dan menguatnya otot. Yang kedua, tumbuhnya kumis dan jenggot. Yang ketiga, tumbuhnya jakun. Jakun itu kalau laki-laki yang di leher yang menonjol itu. Yang keempat, berfungsinya hormon kelamin laki-laki. Jadi tadi sudah saya sebutkan yang awalnya dia belum memproduksi sperma, jadi dia sel kelaminnya dia menghasilkan sperma, jadi siap untuk melakukan pembuahan.
Terus yang kelima, suaranya menjadi besar. Ini ciri-ciri fisik dari masa pubertas laki-laki. Kalau untuk yang perempuan biasanya terlihat pada usia 9 sampai 9 sampai 13 tahun. Ciri-ciri fisiknya itu adalah tumbuhnya payudara. Jadi payudaranya mulai membesar ya. Terus terjadinya menstruasi. Ini membuktikan bahwa sel telur ya yang berada di rahim atau ovarium itu siap dibuahi. Jadi kalau tidak dibuahi makanya dia akan meluruhkan diri dan terjadi menstruasi. Terus melebarnya pinggul dan juga panggulnya itu menjadi lebih besar ya, melebarnya pinggul atau panggulnya itu, meningkatnya emosi ya. Terus di sini saya tambahkan suaranya menjadi melengking. Jadi lebih melengking ya. Melengking. Terus ada lagi saya tambahkan itu tumbuhnya bulu halus di ketiak dan alat kelamin. Boleh ditambahkan sendiri. Jadi di sini ada 4, 5, 6 ya, ada 6. Untuk yang ciri-ciri fisik anak perempuan, tumbuhnya payudara, terjadinya menstruasi, melebarnya pinggul, meningkatnya emosi, suara jadi melengking. Ini melengking ya, saya salah nulis melengkit. Melengking, terus tumbuhnya bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan alat kelamin. Itu adalah perubahan ciri-ciri fisik pada manusia ketika dia berada pada masa pubertas atau ketika seseorang meninggalkan masa kanak-kanaknya menjadi masa remaja. Sampai sini ada yang ditanyakan, Mbak? Ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang dibingungkan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi tadi ini kebetulan saya sebentar. Nah, saya lanjutkan dulu ke tahap selanjutnya yaitu tahap dewasa ya. Nah, tahap dewasa ini biasanya pada usia di sini ditulis 20 sampai 50 tahun, ada juga yang menulis 21 sampai 49, hampir sama ya. Nah, pada masa dewasa ini ya, tadi kan ketika mereka remaja mengalami masa pubertas. Nah, setelah masa pubertas ini selesai, mereka akan memasuki masa dewasa. Di mana bentuk tubuhnya itu sudah tetap, jadi dia tidak berkembang lagi. Maksudnya kayak kalau bertambah tinggi ya, seperti contohnya saya ambil tinggi, jadi dia sudah tidak mampu bertambah tinggi lagi, jadi dia sudah segitu tinggi badannya ya. Jadi saya di sini sebutkan pertumbuhan tinggi badannya juga berhenti. Oke, itu pada masa dewasa. Ini Mbak Yeti usianya berapa dulu? Kalau di atas 20 tahun sepertinya sudah tidak bisa, tapi kadang ada juga yang mengkonsumsi obat-obatan itu dia menambah tingkat tinggi, tapi 32 tahun ya. Wow. 32 tahun berarti ya memang sudah tidak bisa bertambah tinggi, Mbak, karena masa pertumbuhan manusia ya, pertumbuhan tadi ya berukuran ya, ukuran itu berhenti pada usia 20 tahun. Iya, iya, karena sudah tidak bisa, sudah stop di situ. Ada juga yang mengkonsumsi obat, itu pun tingginya bukan dia memang bertambah tinggi bukan, tetapi teorinya kalau saya lihat itu seperti menambah tulang lunak di persendian, jadi makanya dia bisa bertambah kayak ketarik gitu, bertambah bantalannya, jadi dia bisa menambah tinggi sedikit seperti itu. Tapi kalau untuk normalnya itu sudah tidak bisa tumbuh lagi dengan usia di atas 20 tahun.
Nah, tahapan yang selanjutnya itu adalah usia lanjut ya atau lansia. Iya, karena tadi sudah saya sebutkan maksimal 20, Mbak. Di atas ini sudah tidak bisa, 20 ke atas sudah tidak bisa tinggi lagi. Walaupun dia mengkonsumsi obat, ada juga yang kayak ditarik gitu. Itu pun dia tidak bertambah tingginya, tidak. Cuman hanya saja ini di persendian, terutama di tulang belakangnya itu dengan ditarik dan mengkonsumsi obat itu tuh kayak semacam, kalau tulang belakang kan kayak begini kan, ruas-ruas. Saya juga pendek, Mbak. Ruas-ruas. Nah, di ruasnya ini kan ada rongga atau mungkin ada tulang lunaknya, persendian. Nah, itu dia akan bertambah tebal, jadinya seperti bertambah gitu. Oh, siapa bilang saya tinggi, Mbak? Saya cuma 153, jadi tidak tinggi. Oke, saya lanjutkan ya, Mbak ya. Nah, oh, beda sedikit, Mbak. Kalau untuk ukuran wanita Indonesia itu sudah ukuran normal. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau untuk usia lanjut atau lansia, ini sebelumnya sebelum memasuki usia lanjut atau lansia itu ada eh, tua. Saya nggak cukup saya tulis di sini ya. Masa tahapan ketika manusia tua di mana usianya itu 50 sampai 65 tahun, ya. Nah, setelah masa tua ini selesai ya, dia akan memasuki masa tahapan lansia atau usia lanjut atau lanjut usia. Ya, kalau disingkat lansia itu usia 66 tahun ke atas. Kalau di sini disebutkan 40 tahun ke atas. Jadi tua menjadi lansia dijadikan satu ya, tapi ini saya pisahkan. Kalau tua itu pada usia 50 sampai 65 tahun, kalau lanjut usia itu pada usia 66 tahun ke atas. Nah, pada usia ini ya teman-teman ya, pada usia lansia itu astagfirullah. Ciri-cirinya itu kulit menjadi mengerut. Oke. Terus dan otot serta tulang itu tidak sekuat lagi ketika masih dewasa, remaja ataupun tua. Terus fungsi-fungsi organ indera pun juga mulai melemah, rambut mulai beruban. Terus kalau perempuan itu sudah mengalami menopause. Jadi ini ya fungsi dari sel kelamin betinanya itu sudah tidak berfungsi lagi. Oke, terus banyak fungsi-fungsi organ itu semakin berkurang kinerjanya. Kalau itu ciri-ciri dari usia lanjut atau lansia. Itu tadi adalah tahapan-tahapan dari ini pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Saya ulangi, tadi ya, manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, di mana kalau pertumbuhan itu berhubungan dengan ukuran seperti bertambah tinggi. Kalau perkembangan itu berhubungan dengan dari berkembangnya dari yang sederhana menjadi lebih kompleks ya, atau mengalami peningkatan menjadi dari anak-anak menjadi dewasa, di mana dalam perkembangan dan pertumbuhannya dia mengalami beberapa tahap. Yang pertama itu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan lanjut usia. Tadi sudah saya sebutkan ciri-ciri ketika pada masa remaja dia akan mengalami masa pubertas, di mana dia akan mengalami perubahan ciri fisik ya. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, di sini disebutkan ada ciri-ciri kelamin sekunder dan
primer, coba ya. Ini saya ulas, tadi kan saya sudah memberikan gambaran, ini saya ulas lebih detailnya. Perubahan yang terjadi ya, perubahan fisik pada laki-laki maupun perempuan itu meliputi ciri-ciri kelamin primer dan kelamin sekunder. Kelamin primer itu contohnya di dalam tubuh. Kalau sekunder itu contohnya maksudnya adalah yang di bagian luar tubuh. Ya, kalau primer itu di dalam tubuh, kalau sekunder yang di luar tubuh. Nah, otomatis kalau di dalam dan di luar, otomatis yang bisa kita amati itu adalah yang di luar, yaitu kelamin sekunder. Jadi kelamin sekunder itu dapat terlihat dan nampak dari luar, jadi bisa diamati. Kalau untuk primer, primer ini otomatis di dalam yang dimaksud adalah hormon kelamin. Ya. Sebentar. Nah, ini pertama perubahan pada laki-laki. Nah, untuk yang kelamin primer, primer itu yang dalam, yang di dalam. Ini adalah dari gambar ini ya. Alat reproduksi pada laki-laki. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini yang bentuknya seperti telur ini namanya testis. Ya. Terus ada saluran ini kandung kemih ya. Ini kandung kemih itu fungsinya untuk menyimpan air yang dihasil sisa dari ginjal, yang kalau kita itu menghasilkan urin atau air kencing ya. Nah, ini adalah salurannya untuk yang dikeluarkan. Saluran untuk keluarnya itu namanya uretra. Ya, jadi kalau kita ini yang laki-laki ya, ini ya. Kalau laki-laki sedang membuang urin atau air kencing, dia akan melalui saluran yang disebut dengan uretra. Nah, kalau yang ininya, ini ada di sini ada seperti saluran ini yang saya bentuk, ini namanya penis. Terus dari testis ini ya teman-teman ya, ini ada juga menyambung saluran menuju ke kandung kemih, ini muter. Ini namanya adalah saluran sperma. Itu adalah gambar dari alat reproduksi pada laki-laki. Nah, ciri fisik tadi sudah saya sebutkan beberapa. Untuk ciri-ciri kelamin primer pada laki-laki ketika dia memasuki masa pubertas, yaitu ditandai dengan berfungsinya sistem reproduksi. Jadi secara singkatnya seperti ini. Dia awalnya tidak memproduksi sperma karena ini karena dia sudah memasuki masa pubertas, sel kelaminnya ini mengalami proses kematangan, jadi dia akan memproduksi sperma. Ya, tadi ini sudah saya jelaskan, alat reproduksinya terdiri dari testis, saluran sperma, uretra, dan juga penis. Ya. Untuk testis, jadi sperma itu dihasilkan oleh testis atau organ testis. Jadi sperma itu dihasilkan di sini. Ya, testis inilah yang memproduksi sperma. Jadi ketika ini ya, sudah alat kelamin jantan ini dia sudah berfungsi, dia itu akan memproduksi jutaan sperma setiap hari. Ya. Akibatnya kantung testis akan terisi penuh dengan cairan sperma. Nah, cairan sperma itu keluar melalui saluran sperma yang tadi ini. Dari ini kan testis diproduksi, dia akan menuju saluran ini, naik ke atas sini, terus melalui uretra ya, dia bergabung dengan uretra. Oh, ini salah ya, seharusnya gambarnya ini nyambung ke sini ini. Nah,
dia baru akan keluar. Oke. Oh, sebentar. Ini gambarnya saya ralat. Jadi tadi ya setelah diproduksi nih, setelah produksi dari testis, dia akan menuju salurannya lewat kandung kemih, ya, lalu menuju uretra. Jadi jadi satu dengan saluran kencing, ya. Nah, itu seperti itu untuk kelamin primer. Kalau kelamin sekunder tadi ciri-ciri luar yang bisa dilihat. Tadi sudah saya sebutkan ada tumbuh kumis, janggut, tumbuh rambut, organ kelamin membesar, tumbuh jagung, suaranya menjadi berat atau lebih besar, terus dadanya menjadi lebih besar atau bidang. Itu untuk ciri-ciri fisik sekundernya. Kalau untuk perempuan, nah ini apa? Gambar dari alat reproduksi wanita, ya. Jadi yang di sini ini kalau teman-teman lihat itu ada kayak semacam perendel apa? Kayak tangan di sini. Ini namanya tuba fallopi. Kalau teman-teman nanti bisa browsing untuk gambar yang lebih jelasnya ya. Itu kalau ada kayak tangan, ya. Ini namanya tuba fallopi. Dan di sini ini nanti ada kayak semacam kelenjar. Ini namanya ovarium. Nah, ovarium inilah yang namanya sel telur. Nah, terus di sini ada rongga kosong di sini. Itu namanya uterus. Terus di sini ada saluran sampai bawah, ini lubang kemaluan atau vagina. Ya. Jadi ciri primer atau yang bagian di dalam itu untuk perempuan itu diawali dengan produksi sel telur atau ovarium ini. Ya. Ovarium ini ya itu dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut dengan indung telur atau ovarium. Jadi sel telurnya di sini itu diproduksi di ovarium ini. Nah, tadi alat kelaminnya untuk wanita itu terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus dan lubang kemaluan atau vagina. Nah, indung telur ya teman-teman ya, indung telur. Jadi yang di sini tadi ini proses menstruasi. Jadi wanita setiap bulannya dia akan memproduksi sel telur. Jika sel telur ini tidak dibuahi, ya, dia akan meluruh, ya. Dan makanya setiap bulan wanita ini mengalami proses menstruasi. Seperti apa sih? Ini saya jelaskan lebih ini ya. Indung telur atau ovarium tadi ya teman-teman ya. Ketika sel telur ini sudah matang tetapi tidak dibuahi, ya. Ini kan dia indung telur tadi, dia akan menghasilkan sel telur ini. Ini ada titik kecil di sini. Nah, sel telur ini dia akan menuju ke rahim, dilepaskan ke rahim di sini. Oke. Nah, ketika saat pelepasan sel telur tadi menuju rahim ya teman-teman ya, dinding rahim itu akan mengalami penebalan. Nih, dia mulai menebal ini dinding rahimnya. Dia akan mengalami penebalan. Nah, dan pada saat terjadi penebalan itu, ya di dinding rahim itu terdapat banyak pembuluh darah. Nah, kemudian sel telur itu akan dilepaskan, tadi sudah dilepaskan, dia menuju rahim. Oke. Karena tadi kan sudah matang sel telurnya, tetapi tidak dibuahi oleh sperma, makanya sel telur itu akan mati, ya, atau rusak. Jadi dia akan terlepas dari dinding rahim. Nah, ketika terjadi
pelepasan tadi, sel telurnya rusak, itu juga akan diikuti oleh terlepasnya lapisan dinding rahim. Jadi ketika dia sudah berada di sini, di tengah sini ya teman-teman ya, tetapi tidak terjadi pembuahan, lama-lama sel telur ini akan rusak. Nah, ketika rusak, dinding rahim tadi yang mengalami penebalan juga ikut rusak, dia akan meluruh. Ya, akan luruh. Nah, luruhnya ini makanya dia keluar lewat vagina yang kita kenal dengan menstruasi. Oke, bisa dipahami untuk proses menstruasinya, Mbak? Jadi makanya terkadang ada orang yang bilang ketika menstruasi kita tidak boleh memijat perut dan lain sebagainya. Itu benar karena pada saat meluruh ini dinding rahim ini sedang terluka. Jadi kalau kita ini memijitnya, otomatis dia akan mengalami gesekan. Takutnya ketika mengalami gesekan dia akan terjadi infeksi. Untuk siklus menstruasi bisa dipahami? Halo Mbak Yeti, untuk siklus menstruasi bisa dipahami? Ini sepertinya no sound, coba saya lock out dulu ya, supaya ini suaranya terdengar. Oke, tunggu sebentar baru loading. Halo Mbak Yeti, suaranya bisa ini didengar? Sudah bisa didengarkan suaranya? Oke, ini start recording. Oke. Ini tampilannya masih loading, tunggu sebentar ya. Halo, suaranya hilang Mbak. Sekarang masih hilang Mbak. Oh oke ya. Untuk tampilannya tunggu sebentar, ini di saya masih loading. Sambil nunggu tampilan saya tinggal ambil minum sebentar ya Mbak ya. Halo Mbak Yeti, kok tampilan saya masih muter-muter ini? Oh ini sudah balik. Di Mbak Yeti gimana tampilannya oke? Halo Mbak Yeti, di Mbak Yeti tampilannya oke? Oke ya, kalau gitu saya lanjutkan. Nah tadi ya teman-teman ya, itu
Biasanya tadi ya masa pubertas itu kepada wanita ya itu ada yang menyebutnya 10 sampai 13, ada yang 9, berbeda-beda tapi kisarannya bisa diprediksikan ini kita ngambil patokan 9 tahun sampai 15 tahun ya dimulainya. Nah, ke Nah, di sini setelah tadi saya sudah jelaskan proses menstruasinya. Nah, di sini untuk tenggang waktunya atau siklus menstruasi itu biasanya terjadi setiap 28 hingga 35 hari. Ya. Jadi termasuk proses menstruasinya ketika terjadi menstruasi juga jaraknya antara menstruasi pertama dan keduanya. Nah, ketika ini wanita ya usianya di atas 50 tahun itu dia sudah tidak mengalami menstruasi lagi. Itu artinya dia sudah tidak memproduksi sel telur lagi, jadi sudah tidak bisa hamil. Tapi wallahu alam ya, terkadang pada usia yang sudah lanjut usia tetapi masih dapat hamil ya. Itu tergantung dari kondisi fisiknya juga dan ini konsumsinya juga, konsumsi makanannya. Nah, ketika perempuan sudah tidak mengalami menstruasi, itu disebut dengan menopause. Oke. Saya lanjutkan. Kalau untuk ciri-ciri sekundernya, tadi ya sudah saya sebutkan ada beberapa, ini pengulangan. Ada payudaranya semakin membesar, tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan, organ kelaminnya juga membesar, suaranya menjadi melengking, ya, panggulnya menjadi besar dan lain sebagainya. Oke, itu tadi tahapan perkembangan dan perkembangan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan juga ciri-ciri fisiknya ketika mereka pada masa remaja atau pubertas dan juga proses menstruasi. Jadi ya teman-teman, ini sekedar info saja untuk perhitungan terjadinya ovulasi, yaitu peristiwa pelepasan sel telur. Tadi waktu ovarium dia begini tadi bentuknya. Nah, melepaskan sel telur ini namanya prosesnya disebut dengan ovulasi. Ya. Nah, itu dapat dihitung ya, itu di sini dapat digunakan untuk mengatur kehamilan ya, karena ketika pada masa ovulasi itu biasanya wanita sedang pada masa subur. Nah, tadi kan kita sudah ini ya, kalau wanita itu mengalami proses menstruasi, jadi untuk menjaga kebersihan itu sangatlah penting ya, karena itu ini ya organ-organ reproduksi ya. Salah satu caranya itu dengan rajin mencucinya ketika habis buang urin ya, dan juga menggunakan celana dalam yang terbuat dari bahan yang menyerap keringat jadi tidak lembab ya, karena di situ merupakan sarang bakteri. Tapi ketika dia posisinya lembab, maka bakteri itu juga akan tumbuh dengan pesat. Ya, jadi sangat penting menjaga kesehatan dan kebersihan. Oke, saya lanjutkan itu untuk perkembangan dan perkembangbiakan untuk manusia. Sekarang kita akan belajar untuk cara perkembangbiakan hewan. Tapi sebelum saya masuk ke perkembangbiakan hewan, mungkin ada yang ditanyakan untuk perkembangbiakan pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia, Mbak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, tadi sudah ini ya, untuk konsepnya sudah saya terangkan, di mana perkembangbiakan hewan ini ada dua, yaitu secara vegetatif atau yang disebut dengan perkembangbiakan tak kawin, dan juga perkembangbiakan generatif atau kawin.
Nah, di sini kita akan belajar yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau kawin. Ya, sebentar. Saya balas chat untuk teman-teman KPA yang dulu sebentar ya Mbak ya, karena tadi ada susulan UPK. Ini dia menanyakan untuk susulannya. Sebentar, tunggu sebentar ya Mbak ya. Oke, sudah. Oke, saya lanjutkan. Untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tak kawin, ya, itu ada membelah diri, ada pertunasan dan juga ada fragmentasi. Ya. Nah, untuk membelah diri di sini maksudnya itu adalah membelah atau membagi tubuh menjadi dua sama besar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri itu ada amuba atau hewan bersel satu. Ya, amuba ini merupakan hewan sederhana yaitu bersel satu. Ukurannya sangat kecil, dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ya. Oke, ini gambar dari amuba. Awalnya amuba ini satu hewan, ya, dia satu individu. Nah, di bagian tengah ini merupakan inti sel. Ya. Kemudian yang pertama, inti sel ini akan membelah menjadi terpisah. Ini belum terbelah ya, jadi dia masih nyambung, tapi dia akan membelah menjadi dua. Nah, pembelahan sel ini dia akan diikuti dengan terbelahnya tubuhnya. Jadi dilihat di sini semakin mengecil jaraknya ini dan akhirnya terbelah menjadi dua. Ini adalah perkembangbiakan ya dengan proses pembelahan diri. Contohnya pada amuba, hewan bersel satu. Bisa dipahami Mbak untuk yang amuba membelah diri? Oke. Selanjutnya untuk perkembangbiakan vegetatif selanjutnya itu adalah pertunasan pada hewan. Hewan juga mengalami perkembangbiakan melalui tunas. Ya. Hewan yang berkembang biak dengan tunas itu contohnya adalah hidra. Dia biasanya hidup di daerah air, ya, di sungai, pokoknya tempat yang berair, ya. Di sini bisa dilihat. Nah, ketika hidra itu sudah dewasa, ya, dia akan tumbuh tunas di badannya. Nah, ini calon tunas. Semakin lama semakin besar dan ketika sudah cukup dewasa tunasnya ini dia akan melepaskan diri dan menjadi individu baru. Jadi asalnya satu menjadi dua. Ini contoh dari perkembangbiakan vegetatif pertunasan pada hewan. Contohnya adalah hidra. Oke. Nah, contoh perkembangbiakan vegetatif selanjutnya itu adalah fragmentasi. Ya. Ini contohnya itu terjadi pada cacing pipih atau disebut dengan planaria. Di sini fragmentasi maksudnya itu adalah dengan cara perkembangbiakan hewan tingkat rendah melalui memotong bagian tubuh tertentu sehingga menjadi individu yang baru. Nah, selain cacing pipi atau planaria, ada juga
contoh lainnya adalah cacing pita. Ya, cacing pita. Cacing pita. Nah, di sini ada dua gambar. Ya. Yang pertama, dia akan membelah diri. Ini awalnya satu individu, kemudian dia akan membelah membelah dirinya ini menjadi dua individu. Ada juga yang cacing pipi itu tubuhnya juga bersekat-sekat. Jadi seperti kalau satu itu seperti ini teman-teman. Ini maaf saja gambarnya ya. Ini seperti ada sekat-sekat. Nah, pada sekat ini fragmennya ini dia akan melepaskan diri sehingga terpisah-pisah seperti ini. Nah, setelah terpisah-pisah, dia setiap pisahan tubuhnya ini dia akan menjadi individu yang baru. Nah, ini contoh dari fragmentasi atau perkembangbiakan tidak kawin pada cacing pipi atau planaria. Bagaimana Mbak, bisa dipahami? Oke. Nah, setelah kita mengenal perkembangbiakan vegetatif, ada 3 tadi, membelah diri, contohnya amuba. Selain amuba ada juga paramecium. Ya, ini saya tulis di sini parameciumnya ya. Boleh ditambahkan paramecium. Boleh ditambahkan di catatannya. Ya, selain amuba ada juga paramecium yang membelah diri. Terus untuk pertunasan contohnya hidra, terus ada fragmentasi contohnya cacing pipih atau cacing pita atau juga planaria. Nah, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin. Namanya juga kawin, pasti ada pertemuan antara sel telur jantan ya dengan sel telur betina. Jadi terjadi pembuahan. Ya. Nah, di mana setelah terjadi pembuahan, perkembangbiakan ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu dengan cara bertelur atau ovivar. Yang kedua melahirkan atau vivivar, dan juga bertelur melahirkan atau ovovivivar. Ini dulu kemarin kita sudah sempat pelajari sedikit. Nah, ini lebih detailnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk yang bertelur atau ovivar terlebih dahulu ya. Sekali lagi, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu disebut dengan ovivar. Ya, di mana ovivar ini dari kata ovum yang artinya telur. Ya, di mana sel telur ini dihasilkan oleh hewan betina yang dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Kira-kira hewan apa sih Mbak? Contoh, bisa memberikan contoh hewan-hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan ovivar itu apa saja? Coba berikan saya 2 contoh hewan yang berkembang biak dengan ovivar atau bertelur. Kata, oke. Satu lagi. Selain kata, apa lagi? Satu lagi. Yang sering sekali kita bikin masakan itu ayam, tepat sekali. Nah, di sini juga disebutkan beberapa contoh selain kata dan ayam, ada ikan, ada serangga, ada kadal dan juga buaya. Masih banyak lagi ya hewan-hewan yang bertelur ya. Nah, di sini berdasarkan tempat pembuahannya. Oh, ini sudah diingatkan tinggal 5 menit, saya tambah 5 menit lagi ya. Oke. Nah, berdasarkan tempat pembuahannya, jadi pembuahan itu tadi bertemunya dengan sel jantan dengan sel betina. Ya, itu namanya pembuahan.
Kalau pada hewan, kalau pada tumbuhan namanya penyerbukan. Nah, berdasarkan tempat terjadinya pembuahan, nah perkembangbiakan hewan ini ya itu dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan internal dan juga eksternal. Dari sini kita sudah bisa mengawang-awang ya, bisa membayangkan kalau internal itu berarti di dalam, berarti terjadinya di dalam tubuh hewan betina. Kalau eksternal berarti berarti otomatis terjadi di luar tubuh hewan betina. Nah, seperti apa sih? Nah, di sini kalau untuk internal maksudnya sperma ya pada hewan jantan itu dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina. Jadi pembuahannya itu terjadi di dalam rahim. Ya. Contohnya itu ada burung penguin dan juga serangga. Ayam juga termasuk pembuahan internal. Nah, setelah bertelur, setelah terjadi pembuahan, telurnya sudah masak di dalam, akhirnya dikeluarkan ya. Nah, kemudian telurnya itu akan diengkrami hingga menetas. Untuk pembuahan internal ada yang ditanyakan, Mbak? Jadi proses pembuahannya ada di dalam alat reproduksi betina. Nah, kalau untuk eksternal tadi di luar tubuh, ya. Jadi di sini biasanya hewan yang melakukan pembuahan eksternal atau di luar tubuh itu adalah hewan-hewan yang menghasilkan telur dalam jumlah banyak. Contohnya seperti ikan dan katak. Nah, ini contoh di sini katak ya. Katak betina ketika dia sudah menghasilkan telurnya, telurnya itu tadi akan dilepaskan ke air. Ya. Nah, telur-telur tadi yang dilepaskan di air itu dilindungi oleh lapisan lendir. Nah, ketika sudah dilepaskan, telur ini biasanya siap dibuahi dan dibuahi di dalam air atau di luar tubuh induknya. Jadi di luar. Jadi sudah dikeluarkan dari tubuh betina, kemudian setelah di luar baru akan dibuahi oleh katak jantan. Jadi di luar tubuh. Nah, setelah dibuahi, telur-telur tadi dia akan menetas dan tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, ketika sudah menjadi katak dewasa, dia akan naik ke daratan yang kering untuk mencari makanan. Jadi bisa dipahami dan dibedakan antara pembuahan internal dan juga eksternal, Mbak. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Untuk internal, eksternal, oke. Alhamdulillah kalau tidak ada yang ditanyakan. Oke. Ini namanya saya lupa. Platypus. Nah, ini kalau seperti ini kita bisa melihat ini dia beranak ya, melahirkan. Nah, selanjutnya itu adalah hewan melahirkan atau vivipar. Tapi karena berhubung waktunya yang sudah mau selesai, saya review dulu, flashback dulu untuk materi kita hari ini. Jadi kita belajar tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan makhluk hidup, ya. Tadi kita sudah belajar perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Kalau pertumbuhan dia berhubungan dengan ukuran seperti bertambah tinggi, bertambah berat. Kalau perkembangan dia berhubungan dengan perubahan yang menjadi lebih matang atau menjadi dewasa. Contohnya dari yang
bayi yang belum bisa bicara menjadi bisa bicara, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Nah, pada masa hidupnya manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada beberapa tahap pada manusia pada pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama itu pada tahapan bayi, itu usianya 0 sampai 1 tahun. Balita itu usianya 1 sampai 4 tahun, anak-anak usianya 5 sampai 10 tahun, remaja 11 sampai 20 tahun, dewasa usianya 21 sampai 49 tahun, tua usianya 50 sampai 65 tahun, dan lanjut usia dengan usia di atas 66 tahun, di mana tadi sudah disebutkan ketika pada masa remaja manusia akan mengalami masa pubertas atau masa menuju kematangan atau perubahan dari masa kanak-kanak menjadi remaja atau dewasa. Nah, tadi pada masa pubertas akan diikuti dengan perubahan ini fisik secara sekunder dan juga perubahan primer. Kalau primer itu berhubungan dengan yang di dalam, contohnya seperti hormon. Kalau laki-laki tadi ya matangnya sel sperma, dan kalau perempuan matangnya sel telur atau ovarium. Kalau ciri-ciri fisiknya tadi, kalau laki-laki ada tumbuh jakun, terus ada tumbuh jenggot, kumis, suaranya menjadi lebih berat atau besar, dadanya menjadi lebih bidang atau lebar, terus tumbuhnya bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan kemaluan. Kalau untuk perempuan tadi ya juga sama, tumbuhnya bulu halus di ketiak dan alat kelamin, suaranya menjadi lengking, payudara menjadi lebih besar dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri dari pubertas. Terus kemudian pada tadi untuk perempuan ya, untuk perempuan atau wanita dia akan mengalami menstruasi setiap bulan. Tadi prosesnya sudah saya jelaskan, nanti untuk lebih detailnya boleh play record lagi. Kemudian untuk perkembangan hewan ada 2, yaitu secara kawin dan tak kawin. Tak kawin atau vegetatif itu ada 3, pertunasan, membelah diri, dan juga fragmentasi. Kalau pertunasan contohnya pada hidra, terus kalau membelah diri pada amuba atau paramecium, terus kalau fragmentasi pada cacing pipih dan cacing pita. Kalau untuk secara kawin atau vegetatif, tadi kita sudah belajar 1, yaitu bertelur atau ovivar ya. Tadi pembuahannya ada 2 cara, ada internal dan eksternal. Kalau internal pembuahannya terjadi dalam rahim betina, kalau eksternal dia di luar rahim betina. Contohnya kalau internal itu seperti burung, terus serangga, ayam. Kalau eksternal itu ciri-cirinya hewan yang menghasilkan telur banyak seperti ikan dan katak. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak untuk materi kita hari ini? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya ya Mbak Yeti ya. Semoga tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam. Kita akan belajar matematika ya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. See you. Oke Mbak, sama